Oke, ya, siap. 1, 2, 3, action. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 pembelajaran tematik yang beranggotakan Anissa Nanda Fatinur Laili, Natasha Rohadatul Aisy, dan Alvina Atika Sari akan mempresentasikan tentang pembelajaran tematik integratif berbasis kontekstual. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik di sekolah dasar maupun di madrasah ibtidaiyah. Pembelajaran tematik merupakan bentuk pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, Matematika, dan SBDT, yang dilaksanakan secara terpadu dari semua muatan mata pelajaran dalam satu kali pembelajaran dengan maksud untuk memberikan secara langsung pengalaman dan pengetahuan yang bermakna bagi siswa-siswi di sekolah dasar maupun di madrasah ibtidaiyah. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran tematik di sekolah dasar maupun di madrasah ibtidaiyah. Nomor 1, terintegrasi dengan lingkungan atau bersifat kontekstual. Nomor 2, memiliki tema sebagai alat nomor 1 beberapa mata pelajaran atau bahan kajian. Nomor 3, menggunakan prinsip pembelajaran sebagai bermain dan menyenangkan. 4, pembelajaran memberikan pengalaman langsung yang bermakna bagi peserta didik. Nomor 5, menanamkan konsep dari berbagai mata pelajaran atau bahan kajian dalam satu proses pembelajaran tertentu. 6, pemisahan atau perbedaan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Nomor 7, pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didik. 8, pembelajaran bersifat fleksibel. Dan yang terakhir, penggunaan variasi metode dalam pembelajaran. Yang ketiga, karakteristik pembelajaran tematik di sekolah dasar maupun di madrasah ibtidaiyah. Nomor 1, berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar. 2, memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran kepada siswa. Yang terakhir, bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat menarik, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pembelajaran tematik SD atau MI. Dalam implementasi ini dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, perencanaan pembelajaran, yang kedua, pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Untuk perencanaan pembelajaran ini dilakukan dalam beberapa langkah. Yang pertama, menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan. Yang kedua, memilih dan menetapkan tema pemersatu. Dan yang ketiga, memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Yang keempat, membuat bagan hubungan kompetensi dasar dan tema. Yang kelima, menyusun silabus pembelajaran. Yang keenam, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang ketujuh, merumuskan indikator dan hasil belajar. Yang ke-8, menyusun langkah-langkah pembelajaran. Kemudian setelah kita melakukan perencanaan tadi, langkah kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini berisi pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Untuk pendahuluan biasanya berisi tentang guru memberikan motivasi kepada siswa sebelum memulai proses pembelajaran. Yang kegiatan inti ini berisi guru menjelaskan materi berisi tema dan subtema dengan metode atau media yang diperlukan. Dan yang kegiatan penutup ini biasanya
berisi tentang kesimpulan pembelajaran yang sudah dibahas tadi. Setelah kita pelaksanaan pembelajaran tematik, langkah terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi ini mencakup 4 penilaian. Yang pertama, penilaian pengamatan. Yang kedua, penilaian unjuk kerja. Yang ketiga, penilaian portofolio. Dan yang keempat, penilaian sikap. Untuk penilaian pengamatan ini biasanya dilakukan mencatat secara sistematis tingkah laku peserta didik, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian penilaian unjuk kerja ini biasanya dilakukan terhadap apa yang dilakukan oleh peserta didik ketika sedang mengerjakan tugas. Dan yang ketiga ini penilaian portofolio. Biasanya ini berupa fisik, seperti contoh kertas ulangan harian, kertas ulangan semester, atau buku tugas harian dan lain-lain. Dan yang terakhir, penilaian sikap. Ini mencakup aspek-aspek non-intelektual seperti sikap, minat, dan motivasi. Oke. Selanjutnya adalah panduan menyusun jadwal pembelajaran tematik SD atau MI. Hal yang pertama yang perlu diketahui adalah model pembelajaran tematik. Ini ada 2. Yang pertama, model pembelajaran tematik dengan mata pelajaran. Yang kedua, model pembelajaran tematik dengan terintegrasi. Kemudian strategi merancang jadwal pembelajaran tematik dengan mata pelajaran ini melalui langkah-langkah. Yang pertama, membuat jadwal pembelajaran secara tertulis dengan tabel yang berisi mata pelajaran atau bidang studi serta jam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, bermusyawarah untuk menentukan tema. Yang ketiga, musyawarah dilakukan setiap minggu. Yang keempat, menentukan tema yang dapat digunakan dalam jangka waktu beberapa minggu. Oke, yang kedua adalah strategi merancang jadwal pembelajaran secara terintegrasi. Yang pertama, seluruh guru harus memunculkan kata mufakat dengan bekerja sama merumuskan jadwal pembelajaran tematik ini. Yang kedua, guru harus bermusyawarah untuk menentukan tema-tema pembelajaran. Yang ketiga, semua guru harus bermusyawarah untuk menentukan peletakan tema sesuai dengan waktu-waktu yang diinginkan. Yang keempat, guru menentukan tema yang sesuai dengan situasi dan kondisi, momentum yang terjadi saat ini, serta minat dan kebutuhan dari peserta didik. Pembelajaran tematik integratif di SD atau MI. Dengan pola tematik integratif ini, buku-buku siswa SD tidak lagi dibuat dalam bentuk mata pelajaran, namun berdasarkan tema yang merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran yang relevan dengan kompetensi di sekolah dasar. Nah, dalam pembelajaran ini, siswa tidak lagi belajar IPA, bahasa Indonesia, atau mata pelajaran yang lainnya. Akan tetapi, siswa belajar tema yang di dalam tema itu sudah mencakup seluruh mata pelajaran dan kompetensinya. Dengan kata lain, tidak ada pemisahan antar mata pelajaran. Eksplorasi pada pelajaran sistem tematik ini bertujuan untuk agar peserta didik mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui. Setelah itu, lantas untuk menjembatani hal tersebut, objek menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam seperti sosial, seni, dan budaya. Oke, selanjutnya adalah konsep pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif ini menggunakan tema sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran yang memadukan berbagai mata pelajaran sekaligus dalam satu kali tatap muka, sehingga peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna, karena peserta didik selalu melalui pengalaman langsung dalam memahami konsep belajar yang mereka pelajari, kemudian menggabungkannya dengan konsep lain yang telah mereka kuasai. Penggunaan istilah tematik integratif merupakan strategi untuk menjabarkan
bahwa pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan kompetensi dasar dan berbagai mata pelajaran yaitu intradisipliner, interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Integrasi intradisipliner ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi satu kesatuan yang utuh di setiap mata pelajaran. Yang kedua, integrasi interdisipliner dilakukan dengan menggabungkan kompetensi-kompetensi dasar beberapa mata pelajaran agar terkait satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, integrasi multidisipliner dilakukan tanpa menggabungkan kompetensi dasar tiap mata pelajaran, sehingga tiap mata pelajaran masih memiliki kompetensi dasarnya sendiri. Dan yang keempat, integrasi transdisipliner dilakukan dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran yang ada dengan permasalahan-permasalahan yang dijumpai di sekitar kita sehingga proses pembelajaran menjadi kontekstual. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, seperti contoh dalam pelajaran PPKN yang bertemakan Bhinneka Tunggal Ika. Di sana kan dijelaskan kalau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, di lingkungan mereka banyak orang yang berbeda agama. Nah, guru tersebut memberikan contoh bagaimana sikap kalian terhadap tetangga kalian yang berbeda agama dengan kalian. Begitu. Nanti siswa akan mulai berpikir secara kritis. Kita harus bertoleransi, kita harus saling menghargai, kita harus saling menyayangi walaupun kita berbeda agama. Ya, seperti itu contohnya. Komponen pembelajaran CPL. Konstruktivisme adalah pengembangan pemikiran siswa akan belajar lebih bermakna dengan belajar sendiri, menemukan sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Contoh seperti pelajaran IPA yang bereksperimen tentang aliran listrik. Mereka diberi balon lalu digosokkan di rambutnya. Kemudian ada aliran listrik antara rambut dengan gosokan dari balon tersebut. Nanti siswa itu akan memahami sendirinya bagaimana proses aliran listrik yang terjadi antara rambut dengan balon tersebut. Yang kedua, menemukan atau inquiry adalah proses pembelajaran yang didasarkan pada proses pencarian, penemuan melalui proses berpikir secara sistematis seperti diskusi dan lain sebagainya. Selanjutnya, bertanya, yaitu mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui ideologi interaktif melalui tanya jawab oleh keseluruhan unsur yang terlibat dalam komunitas belajar. Sekarang kan K13, jadi proses belajarnya itu ada yang diskusi, ada yang enggak lah. Nah, itu guru dapat membuat proses belajar mengajar dengan cara diskusi, tapi dengan kelas itu tidak kosong gitu loh. Jadi guru membuat kelas seolah-olah tetap hidup, tidak mati. Biasanya kan ada anak yang cenderung diam, ada yang cenderung pengen ngomong tapi gak perlu ngomong gitu. Ada yang sibuk sendiri dengan mainannya, ada yang ngomong sendiri, ya begitulah. Nah, guru membuat cara belajar siswa tersebut agar tidak kosong atau tidak hampa. Jadi dengan cara berdiskusi tapi diselingi dengan permainan atau yel-yel gitu. Oke, selanjutnya konsep masyarakat belajar, hasil pembelajaran yang diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Kembali lagi pada diskusi tersebut, setiap
kelompok diberi tugas masing-masing atau diberi materi masing-masing. Nah, kemudian setiap kelompok diberi masalah, kemudian dipecahkan secara bersama-sama. Itu. Refleksi merupakan upaya untuk melihat, mengorganisir, menganalisis dan mengkalkulasi dan mengevaluasi hal-hal yang telah dipelajari. Setelah diskusi selesai, guru mengevaluasi hasil belajar siswa tersebut. Yang terakhir, penilaian autentik. Pencapaian siswa tidak cukup hanya diukur dengan tes saja. Hasil belajar hendaknya diukur dengan asesmen autentik yang bisa menyediakan informasi yang benar dan akurat mengenai apa yang benar-benar diketahui dan dapat dilakukan oleh siswa atau tentang kualitas program pendidikan. Gitu. Untuk prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual, yang pertama pengalaman langsung. Pengalaman langsung terdapat pada contoh yang tadi, pembelajaran IPA yang tentang listrik tadi, itu kan langsung pengalaman langsung siswa di kelas tersebut. Alih pengetahuan, transferring. Pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki bukan sekedar untuk dihafal, tetapi dapat digunakan atau dialihkan pada situasi dan kondisi lain. Keterkaitan atau relevansi. Proses pembelajaran hendak ada keterkaitan dengan bekal pengetahuan yang telah ada pada diri siswa. Kemudian kerjasama. Pengalaman bekerjasama memberikan wawasan pada dunia nyata bahwa yang menyelesaikan suatu tugas akan lebih berhasil jika dilakukan secara bersama-sama. Seperti contoh yang diskusi tadi. Aplikasi atau applying. Kemampuan siswa untuk menerapkan materi yang telah dipelajari untuk diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang berbeda merupakan penggunaan fakta konsep, prinsip atau prosedur. Untuk kelebihan pembelajaran CTL ini, yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa. Yang ketiga, kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Dan yang keempat, kelas dalam pembelajaran kontekstual bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji dan data hasil temuan mereka di lapangan. Untuk kelemahan sendiri, diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran kontekstual berlangsung. Yang kedua, jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka dapat menciptakan situasi yang kurang kondusif. Dan yang ketiga, guru lebih intensif dalam membimbing karena dalam pembelajaran ini, guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi.